Ayat ini bagi saya adalah bentuk perhatian dan kasihnya Tuhan buat saya, yang berpesan bahwa supaya saya tidak hidup sama seperti dunia ini. Sekaligus ini jadi tantangan yang sangat besar dan tidak mudah buat saya. Masa kecil saya itu di umur 7 atau 8 tahun ya, sekecil itu saya memberikan diri untuk bisa tinggal dengan opung, dikarenakan karena opung saya waktu itu udah tinggal sendiri dan tidak ada dari kakak atau abang saya yang mau tinggal dengan opung. Jadi sebagai yang paling kecil saat itu saya memberikan diri untuk bisa tinggal sama opung karena supaya mama saya tidak sedih. Hidup bersama dengan opung itu memaksa saya untuk melakukan semua hal yang opung saya mau, semua pekerjaan rumah atau apapun itu, termasuk juga ke ladang. Dan itu selama itu membuat saya menjadi pribadi yang gini ya, hidup itu adalah bertanggung jawab. Hidup itu adalah kalau kamu jatuh bangkit, kalau kamu lapar masak, kalau kamu nggak masak kamu nggak makan gitu. Dan itu membantu saya juga terlatih untuk melakukan hal-hal yang menurut saya untuk lihat anak-anak 7 tahun sama 8 tahun hari ini yang belum melakukan itu, tapi saya dengan keadaan seperti itu sudah harus melakukan hal-hal seperti itu. Dan semakin besar saya nggak menyadari bahwa itu ternyata membentuk saya menjadi pribadi yang tidak terpikir gitu, tidak pernah terpikir untuk bagaimana supaya saya senang ya, bagaimana untuk menyenangkan hati, bagaimana memperhatikan diri sendiri. Itu bukan tidak ada waktu, tapi nggak ngerti karena nggak terbiasa ya. Yang terbiasa itu adalah bagaimana supaya orang lain senang, bagaimana supaya aku tidak terlihat tidak salah, dan bagaimana supaya semua dikerjakan dengan baik. Dan itu membuat saya menjadi ya, hari ini mungkin orang melihat saya seperti itu ya karena ada latar belakangnya ya. Tidak ada yang mengajari saya jangan salah ya, jangan ini ya, nggak ada. Tapi dunia saya membentuk saya seperti itu. Tahun 2003 Tuhan baik, saya tahu Tuhan sangat menjaga saya. Tuhan memilih saya menjadi seorang murid di tahun 2003, menjalani kehidupan di dalam jemaat selama 8 tahun. Saya berdoa sama Tuhan. Jemaat Medan itu udah besar ya, saya tinggalkan udah besar, udah mungkin sekitar 400 orang. Dan saya berpikir kok rasanya harusnya Tiara nggak seperti ini ya, kok harusnya aku nggak hanya seperti ini aja ya. Dan aku berdoa, Tuhan kepengen lah ada satu hal yang apa ya yang mau dilakukan ya. Dan pada saat itu ada mission team ke Pekanbaru. Saya berniat untuk keluar dari Medan, tapi pada saat itu ada satu hal yang membuat saya tidak ikut ke Pekanbaru. Dan akhirnya tahun depannya ada mission team ke Medan, ke Siantar. Saya berpikir bahwa saya berdoa gini, Tuhan, saya kepengen dekat sama Tuhan, bukan berarti di Medan nggak bisa dekat dengan Tuhan ya. Tapi saya merasa saya udah merasa ada di dalam zona yang kok gini-gini aja ya, kok rasanya nggak ada sesuatu, kok rasanya nyaman gitu. Dan saya berdoa sama Tuhan bahwa untuk seperti itu, untuk bisa dekat sama Tuhan, saya merasa harus keluar dari zona nyaman itu. Dan saya memutuskan untuk bisa datang ke Siantar. Dan 2011 saya datang ke Siantar, dan disitulah peperangan itu dimulai. Nggak mudah ya, bagi saya nggak mudah. Tapi saya bersyukur dengan ketidakmudahan itu saya bisa melihat bagaimana Tuhan membentuk saya jadi pribadi yang seperti apa. Dan untuk bertumbuh di dalam seperti khotbah tadi, untuk mengasihi juga itu tidak mudah. Di Siantar itu kita dari Siantar nggak ada dibenahi apa-apa ya, harus gini, harus gitu, harus gitu, nggak ada dibenahi apa-apa. Dan hanya datang dengan modal hati aja. Dan
tidak mudah bagi saya untuk menghadapi orang-orang baru, saudara-saudari baru. Tapi saya ingat dengan doa saya bahwa saya mau keluar dari zona nyaman, dan benar-benar di Siantar adalah zona yang tidak nyaman bagi saya. Dan itu nggak mudah bagi saya hari ini, tapi jadi pribadi yang dilihat orang itu Tiara itu satu awesome, satu rajin, dua bertanggung jawab, ini itu semua yang positif. Dan ada masa dimana saya capek dengan itu, dan saya merasa kayaknya aku nggak kayak gitu loh, karena itu bukan sesuatu hal yang diperjuangkan ya, tapi itu memang basicnya dari sananya begitu. Tapi saya merasa bahwa saya nggak seperti itu, nggak awesome. Dan kalau ada di sini saudara-saudari yang melihat saya pertama kali terlambat, itu masa-masa dimana saya fed gitu, bosan dengan predikat-predikat yang orang bisa bilang sama saya, dan saya memberanikan diri untuk bisa terlihat lemah, belajar untuk terlihat lemah, dan itu kabar baik buat saya, untuk bisa terlihat lemah dan lebih manusiawi, tapi berharap jangan sampai kebablasan terus terlambatnya ya. Dan tahun ini saya genap 20 tahun menjadi murid Yesus. Itu bagi saya tidak mudah. Apa yang diajarkan dunia sama saya adalah hari ini saya kan bersyukur dikasih Tuhan range waktu yang agak lama untuk menjadi seorang single. Pada akhirnya saya bersyukur dengan itu, karena banyak perjalanan iman saya secara pribadi sama Tuhan yang itu membuat saya belajar mengenali bagaimana kehendak Tuhan. Hari ini ya, untuk menjadi hidup sebagai manusia biasa aja itu tidak. Korban di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menyelamatkan kami. Dan hari ini kami mengejar kasih itu Tuhan, memperhatikan kasih itu untuk membayar Tuhan pengorbanan Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat peringatan perjamuan kudus pada hari ini, semakin menguatkan hati kami Tuhan untuk memperhatikan kasih Engkau di dalam hidup kami. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Pujian yang begitu luar biasa, sekarang kita beri aplaus.